dengan keadaan seperti ini, mungkin hasil usaha dari tahun 90 bisa habis. Tergerus dengan keadaan minus profit gitu sekarang. Di Majalaya itu jangan sampai istilahnya jadi legenda tekstil gitu. Dari zaman nenek moyang saya juga emang di Majalaya disebutnya kota dolar dulu. Nah itu dia, industri tekstilnya sangat terkenal. Kalau saat ini sampai tutup itu, aduh jangan saya berapa ribu orang yang banyak tanggung. Saya mohon kepada pemerintah yang terkait semua para pengusaha yang terdahulu itu mewariskan kepada generasi ketiga ini yang sedang dijalankan. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi mereka. Kebanggaan bagi anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan itu juga sebagian kebanggaan untuk identitas Majalaya sendiri. Yang memang pada notabene-nya adalah Majalaya adalah barometer daripada semua tekstil yang ada di Indonesia. karena orang tua juga dulu punya pabrik semacam tekstil tapi manual. Tapi ya itu kebanyakan Majalaya itu orang pabrik kerjanya tekstil, ya ada yang sarung, ada yang putihan, macam-macam lah. Terus mulai keluar SD baru saya belajar tekstil sejak mungkin kalau bisa dibilang ya hampir 30 tahunan saya berkecimpung di tekstil. Nggak ada lagi keahlian untuk di bidang yang lain misalnya selain tekstil. Jadi mau tidak mau saya harus bisa hidup di Majalaya, harus bisa bekerja sebagai orang tekstil. Oke, masukkan. Jadi pada tahun 60 berkembangnya tekstil di Asia Tenggara adalah Majalaya adalah sebagai pelopor untuk tekstil di Asia Tenggara. Dalam perkembangan tekstil di Majalaya sendiri khususnya, bahwa generasi itu tentunya menjadi sebuah warisan orang-orang tua kita dari tahun 60 sampai ke sini. Dan kami sendiri adalah generasi ketiga yang berupaya mempertahankan untuk tetap eksis di tekstil sampai saat ini. Ini salah satu adik saya bahwa pabrik ini adalah sebuah warisan turunan yang kedua. Tahun berapa nih, Bang? Mesinnya tahun 70. Tahun 70, mesinnya tahun 70. Nah, inilah salah satu mesin tahun 70 yang tadi kami ceritakan. Daerah Majalaya dalam berusaha di bidang pertenunan, penyediaan bahan dan segala macam untuk se-Indonesia hanya di Majalaya. Itu yang membuat ekonomi pada saat itu menjadi sebuah julukan kota dolar.
Udah saya tunjukkan kota dolar. Kalau mau ditinggali aya guras garisnya sakumaha asupkeun ka dieu katinggali sih. Pan model ieu katinggali tah. Model ieu katinggali tah. Kan ari nu hideung kamari lang. Tah ku Heri dipisahkeun. Loba teu na sakumaha lain dek moal digulung loba na sakumaha kurang na sakumaha. Tapi ketika memang seiring waktu yang begitu panjang dan proses persaingan di luar negeri dengan negara-negara lain, maka regulasi pun pemerintah berpengaruh sekali. Mah, kumaha bayaran cukup mah? Cukup. Ainun Inun masuk semua? Masuk semua. Iman udah masuk? Udah masuk Iman? Enggak masuk tuh, cuma dikasih gajinya. Oh gitu. Pemerintah mencantumkan bahwa ketika kita sebagai produsen tidak melaporkan secara laboratorium, dari dukungan dari rujukan dari laboratorium tersebut yang mendukung lingkungan hidup dan kesehatan, itu akan ada denda kurang lebih 5 miliar dan hukuman 5 tahun. Ya kembali lagi kepada masyarakat tekstil sendiri, kita mau nggak menghadapi itu. Saya pikir lebih baik berhenti. Karena kapasitas UKM tidak akan mampu melaksanakan undang-undang tersebut. Itu adalah salah satunya juga terpuruk di Majalaya ini gitu. Salah satu kebijakan yang memberatkan, yang menyulitkan untuk kita bergerak. Gitu. Tahun 2002 saya masih menginput bahwa jumlah UKM di Majalaya itu 146. Beriringnya waktu sampai saat ini dan fluktuatif situasi dan kondisi yang memang menimpa bagi para UKM, saat ini tercatat 56, tinggal 56. Nah, berdasarkan data-data itu kami juga berkomitmen dengan teman-teman lewat asosiasi, lewat grup komunitas TPT untuk mencoba mempertahankan diri. Sangat sekali dirugikan dengan adanya barang-barang impor yang istilahnya ilegal karena mengganggu kelangsungan hidup banyak orang. Jangankan 5 tahun ke depan, mungkin tahun 2020, 2021 udah pengusaha pada kolab, gulung tikar yang berdampak tingkat pengangguran, yang akan berdampak tingkat kriminalitas tinggi, itu akan terjadi, tidak bisa dihindari gitu. Manggil lancar tuh? Lancar? Sebanyak putus ya teman? Jarum? Aman? Hari ini iya jalan ya tanah? Sensornya sangat prihatin karena gini, dari tahun 90 saya jadi pengusaha, baru periode ini yang sangat dirasakan berat gitu, sangat berat. Bukan saya aja, karena kita juga punya asosiasi pertekstilan di Majalaya, sering ngobrol-ngobrol, ya itulah.
tahun-tahun ini ya 3 tahun ke belakang ini sangat berat sekali. Udah banyak yang tutup. Bukan istilahnya cuman dongeng gitu. Udah banyak yang tutup. Udah ada yang tutup 3 hari kerja, udah ada istilahnya. Jadi memaksakan diri aja sekarang pengusaha. Sampai sejauh mana nih kita bisa bertahan. Kita berharap itu ya ada mujizat aja gitu. Seorang pengusaha pasti sudah punya pengalaman gitu. Ini sepi ini buat ini, sepi ini buat ini, sepi ini buat ini. Nah sekarang mah bukan ini gitu. Pengusaha udah habis-habisan lah. Udah bikin ini sepi, bikin ini sepi, bikin ini sepi. Apalagi gitu. Udah berapa lama ini teh berhenti gitu? Kalau sepinya dari awal tahun lalu ya tahun inilah di 2018-19 ya. 2018 akhir, 2019 sampai sekarang itu sepinya. Tapi berhentinya saya ini memutuskan berhenti ya sekitar sebulanan yang lalu. Sebulan. Cuman yang kasihan mah karyawan, Pak. Iya. Jadi nggak ada penghasilan ya. Jadi sebenarnya mah jadi pengurangan tenaga kerja kan. Iya. Bukan. Walaupun mesin sedikit paksakan. Iya. Di inti nama saya berhenti karena pasarnya sepi, apa yang biasa saya bikin. Nah, saya harus berinovasi untuk bisa bertahan hidup kan gitu. Sebelah juga cuman kontrak. Jadi udah sekasarnya orang Sunda udah beak dengkak gitu, melakukan berbagai hal, berbagai teknik, berbagai ilmu. Tapi kalau daya serap produksi tidak ada, apa? Untuk sarung ini saya produksi terus-menerus produksi. Cuma pasarnya belum ada. Semua toko yang di Jakarta, Makassar, Surabaya belum ada yang minta. Ini produksi saya jual untuk hari raya Lebaran. Itu pun kalau laku. Kalau enggak mungkin saya stok juga. Ya untuk kain juga, untuk kain baik putihan, sarung, kasur, saya mungkin udah 50% sekarang berhenti. Karena percuma saya juga bikin-bikin terus nggak ada yang beli. Jadi yang tadinya per minggu bisa sampai 100.000 meter, sekarang paling 50-45.000 meter. Begitu mungkin. Untuk menghadapi ekonomi sekarang ini, ya mau tidak mau saya harus mengepres pengeluaran. Harus dipres. Karena penghasilan saya sekian, ya otomatis saya harus mengepres di rumah. Contohnya ya semacam anak sekolah kita biasa ya, kasih 10.000. Ya kita kasih 5.000. Walaupun emang sakit ya.
Emang kalau dibilang sakit ya sakit. Anak suka, Pak, kok sedih? Masih kene leles, masih kene eta masuk UGD nya. Hah? Nah, sabab emang sih kondisinya bisa memungkinkan kondisi orang fotokopi lah. Mau tidak mau saya harus melakukan. Kalau tidak, gimana? Untuk nombokin semuanya itu susah. Apakah saya harus minjam sana sini? Kan nggak mungkin. Makanya saya harus mengepres dari makan, lauk pauk yang tadinya sehari 30.000 ya kita bisa ambil 20.000 atau 15.000 per hari. Ini aja sih sakitnya, Pak. Sakit ya sebelah kanan. Capek, capek. Anak sekolah juga pun begitu, cuman saya kasih pengertian sama anak, alhamdulillah anak juga bisa. Pabrik lagi sepi nak, dan ini benar-benar sakit. Kumaha enak sih nak, masih mendingan nggak? Mendingan. Ulah poho obat minumnya, es tuang can. Main penting mah doakeun pagawean cing lancar, dilancarkeun. Mama ayeuna di dieu tong loba pikiran, tong loba ngalamun. Penting mah cager, masalah pabrik anjlok kieu tong loba pikiran. Nu penting mah bisa tuang keneh lah. Sugane atuh kahareupna mah lancar deui. Kumaha perkembangan ieu? Tanaman ieu, Pak Sakti? 2 minggu kita saya perkembangan teh. Karena menuju pembersihan rumput-rumput liarna ya. Perawatan, dalam perawatan. Kami sendiri sudah membuat ekspansi, belajar berbudidaya. Sekarang saya lakukan berbudidaya ubi. Jadi intinya kami berkembang ke depan bisa menopang kehidupan tekstil ini. Karena apa? Dari efek dampak regulasi sekarang ini tidak akan selesai 10 tahun menurut saya. Nah, saya berinovasi, berekspansi. Mudah-mudahan nih berbudidaya ini bisa menopang di kemudian hari. Bagi anak-anak saya, bagi anak cucu saya. Makanya saya mengembangkan dirilah ke budidaya ini. Supaya kami bisa menyeimbangkan antara keputusan ke depan tekstil bagaimana dan keputusan berbudidaya bagaimana. Kalau melihat masa depannya sangat menjanjikan dan itu adalah sebuah solusi. Majalaya itu sudah tidak bisa dipisahkan antara orang-orang yang ada di Majalaya itu hampir semua mengandalkan atau bergantung pada bergulirnya mesin-mesin tekstil. Kita gampang ini istilahnya restrukturisasi, mengganti mesin.
misalkan 50 mesin jadi 2 mesin. Nah itu bayangkan karyawannya mau dikemanain. Dari 50 mesin jadi 2 mesin. Bukan saja di Majalaya, mungkin di Pekalongan, di Solo, atau di tempat-tempat lain dengan kondisi saat ini bisa meruntuhkan pertekstilan. Coba pemerintah dibuat regulasi yang baik supaya impor itu istilahnya dibatasi atau gimana lah caranya, safeguard atau misalkan buat aturan-aturan yang bisa membantu pengusaha-pengusaha lokal supaya bisa bertahan dan bisa membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja yang maksimal. Pemerintah harus hadir, membantu, mendorong bagaimana caranya UKM bisa berbuat seperti itu. Seperti mereka pabrik-pabrik yang besar. Mengangkat UKM menjadi pabrik menengah dan bisa bersaing di kancah internasional. Ikut berdaya saing, bisa berdaya saing di kancah internasional. Itu yang kami harapkan itu. Mudah-mudahan ke depan bangkit lagi lah, jangan seperti ini. Bangkit lagi perindustrian tekstil di Majalaya, yuk kita bangun, cari solusinya. Saya sih hanya bisa berharap seperti itu. Kalau seandainya sampai tutup ya gimana? Banyak orang jadi pengangguran.